Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House di mana hadir pada siang ini, dan sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 13:56, yaitu tepatnya pada hari Senin, yaitu 7 Juli 2025. Dan kita bisa lihat ini wallpapernya juga sama, jam menunjukkan pukul 13:56 hari Senin ya, Monday ya. Kita bisa lihat ini Monday, tepatnya 7 Juli 2025, dengan ini ada tulisan di wallpapernya Trump say, yaitu Trump mengatakan Amerika ataupun kita telah dekat dengan masalah tarif dan akan ditunda terlebih dahulu efektifnya. Dan kita bisa lihat langsung selanjutnya di mana ada munculnya itu berita, itu langsung turun harga emas karena ditunda masalah tarif ya. Dan juga perlu diketahui pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di share ke teman-teman. Dan kita bisa lihat langsung ini halaman sebelah kiri yang paling atas, yaitu dengan kode XAU USD, di mana harga emas paling tinggi hari ini di angka 3329,78, yaitu jatuhnya pada jam 7 WIB 00, sedangkan low-nya 3305,28, yaitu tepatnya pada jam 11:24 ya, kalau tidak salah WIB barusan ini 1-2 jam yang lalu ya. Dan kemudian sebagai biasa indikasinya saya memakai patokan dengan XAG USD, yaitu harga silver ataupun perak, di mana harganya mencapai pada angka 36,997, sedangkan low-nya pada angka 36,357, dan sekarang berada di angka 36,60, sedangkan harga emas pada angka 3310. Lalu bagaimana dengan analis ataupun purchasing saya, bisa kita lihat di tabel selanjutnya, yaitu tabel sebelah kanan. Dan di sini kita bisa melihat ya, pada hari Jumat ya, itu saya mengatakan itu harga tertingginya bisa mencapai pada angka 3373 sampai dengan 3365, itu tidak terjadi ya, karena ini range yang besar. Sedangkan untuk low-nya pada angka 3325 sampai dengan 3345 ya. Ini ataupun 40 tulisannya. Dan ini maaf saya salah, ini dimana saya mengatakan pada hari Jumat low-nya bisa mencapai pada angka 3320 sampai 25, dan apabila ini pada angka 3325 sampai dengan 3316 itu ya mungkin sudah bottomnya ya. Dan apabila itu terjadi, itu bisa ada profit, tapi nyatanya tidak, dan low-nya itu hanya malam itu mencapai pada angka 3330,9 ya. Lalu ini perkiraan yang secara normatif ya, kita bisa lihat di mana high saya mengatakan pada angka 3355 sampai dengan 3363, itu tidak ada ya. Itu tidak ada. Dan low-nya pada angka 3325 sampai dengan 3320 ya, itu pun tidak ada ya. Dan low-nya itu hanya mencapai pada angka 3330,9 ya. Kalau belinya harganya mungkin di 3331 ya. Sedangkan ini saya juga ini besar kemungkinannya itu bisa pada turun pada angka 3326, tapi itu tidak terjadi semua. Dan jelas pada Jumat kemarin itu harganya susah di trade ya. Jelas karena Amerika libur dan bertepatan juga hari kemerdekaan di Amerika. Dan ini sebagai lanjut, ini
purchasing saya yang terakhir di mana saya melikuidasi ya, itu hanya tempo 20 detik ya di NFP-nya pada hari Kamis ya. Itu jelas. Ini hanya mereview aja. Dan ini kemarin juga saya juga mengatakan range-nya pada minggu ini itu kisaran pada angka 3350 sampai dengan 3360 ya. Tapi hari ini juga mungkin hanya di angka 3329 ya, mungkin sudah topnya untuk mingguan, sedangkan low-nya ini masih sedang dicari ya, yaitu 3250 maksud saya sampai dengan 3280 ya, sepertinya agaknya ke sana. Kenapa bisa ke sana? Dan kita bisa lihat ini yang pertama seperti ada di wallpaper, yaitu Presiden Amerika itu menunda lagi dia punya efektifnya sekarang. Jadi harganya tetap berlaku, masalah tarif ya, itu tetap berlaku. Yang jadi masalah ini delay. Harusnya kisaran antara 9 Juli tapi di delay menjadi 1 Agustus ya. 1 Agustus menyebabkan harga emas turun, dan ini muncul ini berita itu pada pukul 5.50 pagi tadi ya. Dan ini bisa dilihat pukul 5.50 jelas. Lalu ini adalah di mana harganya sudah telat ya, sudah turun ya. Kita bisa lihat, dan ini bisa kita lihat ini cetakannya saya pada tanggal 7 Juli, yaitu tepatnya pukul 8.14 ya, di mana harga emas sudah turun pada angka level 3312.8 ya. Jelas istilahnya sudah terlambat kita untuk beraksi disebabkannya sudah mendekati dengan bursa Asia ya. Dan ini kita masih memantau bursa Asia, jelas ini agak sulit ya. Makanya saya tidak mengambil sesuatu tindakan terhadap market ini. Dan sebagai ilustrasinya ataupun kejelasannya, kita bisa lihat ini garis merah, yaitu pada pukul, kita lihat ya setelah saya gambar, yaitu pada pukul 6 pada pukul 22.05, yaitu tepatnya jam 5.05. Jam 5.05 harganya sudah mulai turun, itu sampai dengan pukul 00.55. Jadi pukul 7:55 ya. Jadi saya gambarkan pukul 05.05 itu harganya di sini ya, di garis ini, dan kemudian pukul 7 ya 55 harganya sudah turun. Jadi kita istilahnya tidak bisa beraksi, yaitu bisa dilihat ini saya perjelas lagi pukul 00.55, jadi yaitu pada pukul 7:55. Jadi kita tidak bisa action lagi ya, lebih baik ya kita menunggu sesaat bagaimana akan kelanjutannya. Itu hanya segi pandangan pribadi saya. Dan kemudian ini barusan ada berita itu bahwa Trump juga telah menaikkan tarif ya kepada anggota negara BRICS ya, yaitu jelas Brasil, Rusia, Inggris, China, dan South Africa ataupun Afrika Selatan, yaitu pada jam 12.03 yang saya sudah garisin dengan pensil warna kuning ya, itu ada tambahan ekstra 10% ya kepada mereka negara-negara tersebut ya. Dan telah saya upload di halaman shot, bisa kalian lihat itu isi beritanya tersebut. Dan ini ulasan emas pada hari ini ya, di mana harga emas jatuh yaitu pada progresnya ya, dan tarif ini memicunya karena istilahnya ditunda lagi ya pelaksanaannya. Dan kita bisa lihat ini
Memang sudah ada kesepakatan dari beberapa negara, dan yang kedua, tarif yang tinggi itu membuat penundaan pelaksanaannya. Ini yang dimaksud ya, perkiraan saya. Tapi pandangan umum kita juga belum tahu, tapi jelas harga sudah agak ada penurunan maksudnya. Jadi pelaksanaannya dimulai akan 1 Agustus ya. Dan kita coba lihat isinya di sini diulas bahwa harga emas turun ya pada hari Senin ini setelah Presiden ya memberikan signal itu bahwa agreementnya tarif ini ya untuk beberapa negara itu ada penambahan juga di Brasil ya, di BRICS ya. Jadi membuat demand untuk safe havennya ini di harga emas ya. Jadi agak bertahan juga ya. Walaupun yang lainnya agak turun ya, tapi emas juga lebih bertahan, dan ini efektifnya bulan 1 Agustus ya. Agak ditunda kurang lebih 3 minggu, dan ada announcement ataupun pemberitahuan ada tambahan 10% kepada negara BRICS ya. Ini bisa dilihat ya. Dan itu menyebabkan harga emas jadi agak rancu, membingungkan kita, sebentar ngomongnya A, sebentar lagi ngomongnya B. Jadi kita masih mencoba-coba menganalisis di mana dia punya movementnya itu diperkirakan pada angka 3320 sampai dengan 3360. Dia punya short termnya itu terjebak di area di sana ya. Dan lalu kalau untuk masalah rate cut ini saya pikir masih mau lihat dulu bagaimana dia punya data inflasi ya. Oke, jelas itu tidak ada, dan seperti biasa, dan ini adalah signal di mana sudah mengacu pada penurunan harga ya. Jadi pukul 7.57, pukul 8.26 itu signal mengarahkan naik, sedangkan sisanya mengarahkan turun, yaitu pada pukul 8.31, jam 10.08 dan 11.56 itu mengacu turun ya, kita bisa lihat. Lalu yang kedua seperti biasa ini adalah angka-angka ataupun ulasannya, yaitu di mana resistennya itu pada angka 3331, 3345, lalu 3355, dan untuk supportnya pada angka 3300, lalu 3275, lalu 3259. Itu pandangan mereka untuk masalah signal, dan sedangkan ini pada slide yang berikut ini yaitu data ekonomi Amerika, yaitu mengacu pada CB Employment Trend Index. Jadi CB Employment Trend Index ini mengacu pada penurunan US dollar ya. Seandainya ini dibuka seperti begini ya nanti malam, itu bisa memicu harga emasnya naik, US dollarnya turun ya, yaitu pada pukul 21.00. Itu hanya ada satu data yang kita bisa ambil ya, ataupun kita petik, bisa lihat nanti bagaimana hasilnya. Dan sekarang harga emas masih tetap di area yang cukup rendah pada angka 3307, dan saya rasa untuk pelemahannya kita akan memantau dulu bagaimana segi pandangan dari investor dari Eropa. Itu lebih jelasnya, dan selanjutnya seperti biasa saya akan coba mengulas bagaimana dengan analis dari pribadi saya. Oke, kita bisa screenshot ini ya. Saya rasa sudah cukup lebar sekali ya fluktuasinya.
Oke, dan kita sudah ambil screenshotnya ataupun dia punya ini ya, picture-nya, dan sekarang jam menunjukkan pukul 14:12 itu yaitu pada hari Senin 7 Juli 2025, dan lokasi ini di Jakarta ya, agak berawan ya. Selanjutnya kita akan mencoba lihat slash yang berikut ini. Dan seperti biasa kita akan mengulas, di mana kita akan mengulas range yang besar dulu, yaitu big range ya, di mana saya bisa mengatakan itu high-nya pada angka 3325 sampai dengan 35 ya. Lalu untuk di bawahnya saya juga bisa mengulas pada angka 3380 sampai dengan 85 ya. Itu mengacu pada ditundanya masalah tarif ini ke beberapa anggota pelaksanaannya. Lalu yang seperti biasa ini akan mencoba dengan range yang kecil ataupun range yang kisaran harga normal ya. Saya juga bisa mengulas pada angka 3318 maksud saya sampai dengan 23 ya untuk high-nya, sedangkan low-nya itu di kisaran 3288 sampai dengan 95. Itu indikasinya lebih banyak turun daripada naiknya dari sudut pandang saya secara matematis ya, atau hitung-hitungannya. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil purchasing kalian ya. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya 8 Juli 2025 pada jam seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.